Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Elvira dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami hikmah dan ketentuan tata cara sholat sunnah berjamaah dan sholat munfarid. Indikatornya yang pertama, memberikan pengertian tentang sholat sunnah. Indikator yang kedua, memberikan macam-macam sholat sunnah serta tata cara pelaksanaannya. Dan kompetensi dasar yang kedua adalah mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan sholat munfarid dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya yang pertama, membiasakan diri menjalankan sholat sunnah. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk menjalankan sholat munfarid. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari indikator kompetensi yang pertama, yaitu pengertian sholat sunnah berjamaah dan macam-macam sholat sunnah serta tata cara pelaksanaannya. Yang pertama, pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang hukumnya sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan keutamaan khususnya adalah melebihi orang-orang yang tidak melakukannya, atau secara kesimpulannya adalah sholat yang dilaksanakan mendapatkan pahala dan menutupi kekurangan dari sholat wajib tersebut. Yang kedua, macam-macam sholat sunnah serta tata cara pelaksanaannya. Sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah idain atau sholat idul fitri dan idul adha. Sholat ini dikerjakan pada hari raya dan hukumnya adalah muakkad. Adapun tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan pada pagi hari, mulai dari terbitnya matahari sampai dengan waktu sebelum duhur. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Terdiri dari 2 rakaat, di mana rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali dan rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Antara takbir yang satu dan takbir berikutnya membaca tasbih. Disunahkan memakai wangi-wangian dan makan sebelum sholat Idul Fitri dan tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah istisqa, adalah sholat yang dikerjakan secara berjamaah dengan tujuan memohon kepada Allah agar diberikan hujan. Sholat sunnah yang ketiga adalah sholat tahajud atau sholat malam. Sholat sunnah ini dikerjakan pada malam hari antara waktu Isya sampai dengan Fajar Siddiq, atau waktu yang lebih utama adalah di 2/3 malam dan dikerjakan pada saat setelah bangun tidur. Sholat sunnah yang keempat adalah sholat tarawih. Sholat ini dikerjakan pada malam hari setelah sholat Isya sampai dengan waktu menjelang Fajar pada bulan Ramadan. Sholat ini hukumnya muakkad, dapat dikerjakan secara sendiri dan lebih utamanya dikerjakan secara berjamaah. Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu dilaksanakan pada malam hari di bulan suci Ramadan, dan kedua terdiri dari 20 rakaat atau 8 rakaat. Setiap 2 atau 4 rakaat diakhiri dengan salam. Sholat sunnah yang kelima adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlahnya ganjil. Sholat witir dapat dikerjakan sebagai qiyamul akhir dan dapat dikerjakan sebelum qiyamul akhir. Sholat sunnah yang keenam adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah ini pelaksanaannya adalah mengiringi sholat fardu dan hukumnya adalah muakkad. Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Yang ketujuh adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat yang dikerjakan dengan tujuan untuk menghormati masjid. Dikerjakan secara munfarid ketika seseorang baru masuk masjid dan belum duduk. Sholat sunnah yang ke-8 adalah sholat istikharah.
Salat istikharah mengandung pengertian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat dengan tujuan untuk memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan pilihan antara 2 pilihan atau lebih. Salat ini dapat dikerjakan pada pagi hari, pada siang hari, atau lebih utamanya dikerjakan pada malam hari. Dan salat sunnah yang terakhir adalah salat duha. Salat duha adalah salat yang dikerjakan pada waktu tingginya matahari sampai dengan menjelangnya waktu zuhur. Salat duha dikerjakan 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya adalah 12 rakaat. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Dan itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengertian salat sunnah, macam-macam salat sunnah, dan tata cara pelaksanaan salat sunnah. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.